Kalau kita lihat berita banjir besar di Indonesia, mungkin kita mikir kerusakannya sebatas itu aja. Tapi itu baru permulaan loh. Ada bahaya lain yang nggak kelihatan, yang justru muncul pas airnya udah surut. Nah, di sini kita akan coba bedah barang-barang krisis tersembunyi ini. Betul sekali. Apa yang kita lihat itu ya ibaratnya cuma puncak gunung es. Ancaman yang sesungguhnya, yang sering banget luput dari perhatian, itu datangnya belakangan. Dan inilah yang mau kita gali lebih dalam sekarang. Oke, kita mulai ya. Pertama-tama, biar dapat gambaran penuhnya, kita perlu lihat dulu seberapa besar sih skala banjir yang melanda berbagai wilayah di Indonesia ini. Coba deh perhatikan lini masa ini. Ini gila banget. Cuma dalam waktu 48 jam atau 2 hari aja, serangkaian bencana hidrometeorologi itu terjadi serentak di banyak tempat. Kecepatan dan cakupannya ini nunjukin banget betapa rentannya negara kita. Nah, angka ini bukan cuma angka ya. Ini 3.455 keluarga di Pasuruan, Jawa Timur. Kebayang nggak 17 desa di sana terendam banjir? Coba kita bayangkan sebentar gimana dampaknya ke kehidupan mereka sehari-hari. Dan di waktu yang hampir bersamaan, kejadian lain terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Tanggul Citarum jebol dan 553 rumah tangga jadi korban. Nah, ini mulai kelihatan kan polanya? Kejadian serupa terjadi di banyak tempat. Dan ini nggak cuma di Jawa loh. Kalau kita lihat datanya, dari Cimahi, Situbondo, sampai Mataram di NTB, puluhan bahkan ratusan keluarga mengalami nasib yang sama. Jadi ini penting banget buat dicatat. Ini bukan lagi sekedar masalah lokal di 1-2 daerah, tapi udah jadi tantangan skala nasional. Oke, jadi kita udah lihat ya dampak fisiknya yang luar biasa. Sekarang kita geser fokusnya. Ada krisis kedua yang gak kalah bahaya, yaitu ancaman buat kesehatan masyarakat. Nah, ini menarik banget. Yang kita lihat di sini bukan lagi sekedar clipping berita, tapi ini adalah dokumen resmi. Ini semacam buku panduan dari Kementerian Kesehatan. Artinya, sekarang kita beralih ke sumber yang ahli yang ngasih tahu kita gimana sih cara menangani dampak kesehatan akibat bencana. Kutipan ini diambil langsung dari panduan tadi, dan ini benar-benar to the point. Intinya gini, bencana, khususnya banjir, itu bakal mencemari sumber air bersih. Sanitasi jadi rusak. Nah, kondisi kayak gini tuh ibarat surga buat kuman penyakit menular berkembang biak. Jadi bisa dibilang krisis kesehatan pasca bencana ini ya seperti gelombang kedua dari bencananya. Setelah hantaman pertama dari banjir, datang hantaman kedua berupa wabah penyakit. Ini ancaman baru yang bikin penderitaan dan kerugian makin parah. Oke, masalahnya udah jelas ya. Sekarang pertanyaannya, gimana solusinya? Nah, untuk itu kita akan lihat langsung sebuah studi kasus. Kita bakal intip gimana cara ancaman kesehatan ini ditangani langsung di lapangan di tingkat lokal. Kita terbang ke Desa Ramban di Kota Waringin Timur. Yang terjadi di sini bukan respons yang panik atau serabutan, justru sebaliknya. Ada sebuah rencana yang sangat terperinci dan terorganisir. Siapa yang jalanin? BPBD setempat atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan rencananya ini sistematis banget. Coba lihat, ada 7 langkah yang jelas di sini. Jadi ini bukan cuma sekedar, oke, kita bagi-bagi air bersih. Bukan, ini sebuah sistem yang utuh. Mulai dari ngecek kebutuhan, cari sumber air yang aman, sampai ngajarin warga soal kebersihan, bahkan mikirin rencana jangka panjangnya. Keren banget. Ini contoh nyata respons yang komprehensif di level desa. Nah, sekarang kita coba zoom out sedikit. Gimana caranya aksi kerang di Desa Ramban tadi bisa nyambung dengan strategi penanggulangan bencana yang skalanya lebih besar, yaitu skala nasional? Ini dia poin kuncinya. Apa yang terjadi di tingkat desa itu bukan kebetulan atau inisiatif sendiri yang terisolasi. Enggak, itu semua adalah bagian dari sebuah kerangka kerja nasional yang lebih besar dan semuanya saling terkait. Tabel ini ngebantu kita ngelihat gambaran besarnya. Jadi di level paling bawah, di lapangan, ada BPBD yang jadi eksekutor, kayak yang kita lihat di Desa Ramban. Nah, di level nasional ada BNPB yang tugasnya mengkoordinasikan semuanya secara nasional. Terus, Kementerian Kesehatan ngasih panduan teknis soal kesehatan. Jadi, semuanya kerja bareng dalam satu sistem yang terintegrasi. Oke, dari semua pembahasan tadi, kita sekarang sampai di bagian masa kini dan masa depan. Kenapa? Karena ancaman ini belum selesai, dia terus berlanjut. Dan karena itu, kata kuncinya cuma satu, kesiapsiagaan. Dan ini bukan cuma teori atau cerita masa lalu ya. Coba lihat ini. Ini peringatan cuaca terbaru dari BMKG. Ancamannya itu nyata, real, dan sedang terjadi sekarang juga di banyak provinsi. Makanya, informasi yang akan kita bahas berikutnya jadi penting banget.
Terus, apa yang bisa kita lakukan secara pribadi? Nah, ini ada beberapa langkah praktis yang bisa kita semua siapkan. Mulai dari nyiapin tas siaga bencana, terus beresin lingkungan sekitar rumah, misalnya pangkas dahan pohon. Dan yang paling penting, selalu update dan pantau informasi resmi dari BMKG atau pihak berwenang lainnya. Kelihatannya sepele, tapi langkah-langkah kecil ini bisa bikin perbedaan besar. Jadi, kesimpulannya, kita udah lihat bareng-bareng kalau Indonesia itu sebetulnya punya sistem penanggulangan bencana yang terstruktur dari pusat sampai daerah. Sistemnya udah ada, tapi pertanyaan terbesarnya sekarang kembali ke kita masing-masing. Walaupun sistemnya udah ada, apakah komunitas di lingkungan kita dan bahkan diri kita sendiri udah benar-benar siap buat menghadapi gelombang bencana berikutnya?